Abang Muhammad Rajib Syarif. Kenapa Malaysia? Secara bahasa, makanan, tempat ibadah, kesemuanya di sini provide. Biaya tempat tinggal, biaya living cost tidak terlalu berbeda. Ada UTMJB yang tekniknya terkenal, ada UPM yang pertanian terkenal, ada IUM yang Islamic Studies terkenal. Beasiswa yang tersedia di Malaysia, Bang. Teman-teman semua sangat mudah mencari beasiswa yang ada di sini. Hai semuanya, pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih memilih untuk kuliah di Malaysia? Oke, tahan semua pertanyaan itu, karena di program 2 Sisi, kita akan mengobrol bareng dengan para narasumber untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya baik dari segi pendidikan, sosial budaya, bisnis, politik, dan masih banyak lagi. Untuk mencari tahu jawaban dari lulus dari Malaysia mau jadi apa? Inilah 2 Sisi mengupas informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV Malaysia, bersama saya Bintang Astiana. Selamat datang di acara 2 Sisi dengan tema Mengapa Kuliah di Jiran dan ketika lulus bisa jadi apa? Nah teman-teman, program 2 Sisi kali ini merupakan program edukasi dan informasi kepada para calon mahasiswa serta para mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan di Malaysia dan mengenai kehidupan yang sedang berlangsung saat ini setelah lulus dari perkuliahan di Malaysia. Nah, dalam program kali ini teman-teman semuanya, kita telah menghadirkan bintang tamu yang mempunyai background sangat menarik nih. Beliau merupakan seorang aktivis organisator yang sedang menempuh pendidikan PhD di International Islamic University Malaysia. Selain itu, beliau juga merupakan Presiden Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Abang Muhammad Rajib Syarif. Oke Abang, Alhamdulillah udah hadir di sini. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, terima kasih Bintang atas undangannya dan teman-teman PPI TV Malaysia. Thank you. Wah, Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Bang? Alhamdulillah sekarang udah mulai semester baru ya, jadi kita lagi berusaha untuk kembali register, progression report, karena kita sudah mulai mau kuliah lagi dan mudah-mudahan semuanya lancar, karena segala macam di kampus pastilah teman-teman pasti tahu birokrasinya, supervisor kita, pembimbing kita dan lain sebagainya, kita harus fixkan dari sekarang gitu. Oke, nah Bang, kan udah banyak nih pasti yang kenal sama Bang Rajib. Tapi mungkin ada beberapa teman kita yang pengen kuliah di Malaysia belum kenal nih sama Abang. Nah, gimana biar lebih akrab, Abang kenalan dulu nih sama sahabat-sahabat kita di PPI TV Malaysia. Baik, terima kasih kepada Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya yang sekarang menyimak PPI TV Malaysia. Sebuah kehormatan bagi saya bisa diundang program perdana di PPI TV Malaysia. Karena perlu diketahui, ini adalah pertama kalinya PPI TV Malaysia membuat program dan mengadakan open recruitment secara mandiri dan menjadi salah satu penyelenggara media independen mengenai kegiatan kemahasiswaan yang berdasarkan teman-teman PPI laksanakan yang ada di Malaysia. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rajib Syarif, bisa dipanggil Bang Rajib atau Rajib. Sekarang menempuh pendidikan PhD di International Islamic University Malaysia, tepatnya di Gombak, Kuala Lumpur. Dan teman-teman semuanya, sekarang saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia, yang menurut KBRI ada lebih kurang 11.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia, dan kesemuanya kita upayakan bersinergi dengan PPI sebagai wadah berkumpulnya mahasiswa. Kegiatan lain kita aktif di kegiatan sosial, kemahasiswaan, kegiatan pendidikan tentu saja dan lain sebagainya. Karena di PPI Malaysia tahun ini kita mengusung tagline kolaborasi, harmoni, dan kontribusi. Karena tujuan kita adalah bagaimana bisa bergerak bersama-sama dengan seluruh elemen kemahasiswaan, menciptakan harmoni antar kesemuanya, dan pada akhirnya bisa melahirkan kontribusi yang nyata bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wow, mantap. Memang kita harus bicara berkualitas kontribusi ya untuk pelajar kita di Malaysia. Oke Bang, sesuai dengan tema kita nih Bang, mengapa kuliah di Jiran dan setelah lulus bisa jadi apa? Nah kita pengen banyak tahu nih tentang harian Abang di Malaysia pastinya. Untuk Abang sendiri Bang, mengapa Malaysia menjadi negara pilihan untuk Abang melanjutkan pendidikan? Oke, ini kok udah tarik cerita dari awal, mungkin agak panjang ya.
Tapi sebagai pengantar mungkin teman-teman harus mengetahui bahwa saya ke Malaysia itu adalah jenjang kedua saya, yakni ketika saya selesai melakukan pendidikan S1 saya di Banda Aceh, tepatnya di Universitas Shah Kuala. Maka ketika saya menjelang taman S1, saya berpikir, dan benar sekali, Bintang, kita memang tidak pernah diam orangnya. Kita alhamdulillah selalu mencari kegiatan-kegiatan kampus, di BEM, di himpunan, di Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau di organisasi eksternal kampus yang itu menarik kita kepada suatu kesimpulan dan suatu kematangan berpikir yang mana tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang pernah kita ikuti dulu. Alhamdulillah dari Banten sampai Jawa Timur, ujung Jawa kita udah jelajahi. Semoga kita coba kunjungi, kita di sana jalan-jalan, sekalian kita mengikuti kegiatan kampus, karena tujuan utamanya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, lomba karya tulis ilmiah, lomba debat, ada diskusi kebangsaan dan juga eksplorasi budaya, semuanya kita ikut dari kampus dan alhamdulillah dibiayai kampus sebagian besar, sehingga ketika kita berangkat kita mendapatkan penanaman pengetahuan yang luar biasa banyak. Nah, seketika itu saya berpikir kalaulah nanti diberikan kesempatan belajar, saya berpikir kayaknya udah cukup deh Indonesia untuk belajar gitu, sehingga saya berpikir kayaknya saya harus cari negara lain agar bisa mengimbangi pergaulan saya, nggak hanya di tingkat nasional aja, tapi yang penting bisa menambah pengetahuan dari segi bahasa dan link atau jaringan data networking di tingkat internasional. Maka saya berpikir harus keluar negeri nih gitu. Nah, pada akhirnya Malaysia menjadi tujuan. Kenapa? Ya karena yang pertama, kebetulan supervisor saya dulu atau dosen pembimbing skripsi saya adalah alumni dari salah satu kampus di Malaysia, yang secara tidak langsung sering saya tanya, sering kita diskusi, menanyakan ke beliau, Pak, gimana sih Pak pendidikan di sana, gimana biayanya, bla 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 bla, sampai pada kesimpulan, Malaysia oke nih. Kenapa Malaysia? Di samping di sini majoritinya kebetulan kita di Asia Tenggara. Yang kedua, secara jarak kita tidak terlalu jauh dari Sumatera ke Malaysia, dan juga secara bahasa, makanan, tempat ibadah, kesemuanya di sini provide. Sehingga tempat ini menjadi salah satu pilihan utama dan prioritas untuk dijadikan tempat belajar, karena banyak sekali hal-hal yang kemudian beririsan dengan kebudayaan kita di Indonesia secara umum, sehingga tidak terlalu sulit bagi kita untuk beradaptasi ketika berada di sini. Begitu. Ada lagi, Bintang? Oke. Terus Bang, secara general, untuk Abang sendiri Bang, dari S2 dan S3 kenapa kita lebih memilih Malaysia? Padahal kan kebanyakan orang memilih ke Eropa. Tapi kenapa Abang sendiri memilih ke S2 dan S3-nya di Malaysia, Bang? Nah, ini menarik. Belum lama PPI Malaysia itu ada diberikan kesempatan untuk audiensi ke EMGS atau Education Malaysia Special Global Services, salah satu penyelenggara pendidikan yang bergerak langsung di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Nah, ketika kita diskusi ke sana, yang menjadi para pelajar-pelajar asing ke Malaysia adalah yang pertama sekali karena affordable price untuk menempuh jenjang pendidikan. Sehingga dari jumlah kisaran biaya belajar yang terjangkau tadi, sehingga Malaysia menjadi sebuah pilihan untuk dituju banyak sekali pelajar-pelajar dari luar negara untuk menuju kemari. Nah, yang kedua, dengan adanya jumlah kedatangan yang begitu besar dari jumlah pendatang-pendatang asing, sehingga menjadikan negara ini sudah sangat diverse dan sudah menjadi suatu epicentrum berkumpulnya teman-teman pelajar luar negeri. Bayangin aja, di kampus saya belajar sekarang ada lebih kurang 80 negara yang belajar kemari, 80 nationalities, yang kesemuanya berkumpul di sana, belajar ke sana, dan wajah, bahasa, ras, semuanya berbeda. Itu yang membangun environment di luar negara. Secara fasilitas pendidikan sudah sangat yang paling penting bisa ke tempat-tempat lain seperti di Eropa dan juga di negara-negara lainnya. Oke. Nah Bang, menurut Abang sendiri Bang, yang menjadi keuntungan ketika kita memilih berkuliah di Malaysia Bang? Keuntungan?
Baik, tadi mungkin sedikit sudah saya singgung, mungkin Bintang juga pasti ingat bahwa yang pertama sekali keuntungan adalah kita di sini tinggal bersama rakyat yang kesemuanya, yang bangsanya adalah bangsa Melayunesia. Yang mana di Asia Tenggara ini kita secara warna kulit sama, secara makanan tidak jauh berbeda, secara bahasa kita bisa bertutur dengan sangat baik. Majority Muslim, yang mana bagi rekan-rekan Indonesia yang barangkali mau kemari itu sangat-sangat membantu. Sehingga sangat menguntungkan bagi kita untuk cepat beradaptasi. Nah, lalu yang terpenting adalah biayanya. Teman-teman kalau misalkan kita compare untuk biaya di Indonesia, biaya tempat tinggal, biaya living cost, ataupun yang paling penting adalah biaya untuk bergaya atau lifestyle teman-teman semuanya. Kalau kita compare tidak terlalu berbeda jika kita bandingkan dengan Malaysia. Artinya jika kita kemari tergantung, depends dengan diri kita. Apakah Anda ingin menempatkan diri sebagai mahasiswa yang hedon, yang ingin kesemuanya hidup secara bermewah-mewahan, itu jelas akan mahal. Tapi jika kita mencoba hidup secukupnya, di sini sangat-sangat affordable, yang mana teman-teman semua bisa menghemat biaya, biaya kuliah tidak terlalu mahal, dan juga variasi banyak. Artinya teman-teman boleh pilih kampus yang fancy, kampus yang negeri, kampus yang private, atau apapun itu, kesemuanya tergantung dengan preferensi teman-teman. Sehingga keuntungannya bisa dipilih begitu. Kalau memang kebetulan ekonomi kita sangat mampu, tidak tertutup kemungkinan silakan ambil kampus-kampus swasta yang memang secara biaya pendidikan lebih mahal, namun tentu saja banyak sekali kelengkapan-kelengkapan yang bisa teman-teman dapatkan secara lebih besar, seperti kampusnya, lingkungannya, dan juga suasana belajarnya. Tapi tidak kalah dengan kampus-kampus negeri yang ada di Malaysia. Seperti contoh ada UTMJB yang tekniknya terkenal, ada UPM yang pertanian terkenal, ada IUM yang Islamic Studies terkenal. Kesemuanya terbentang luas teman-teman jika ingin belajar kemari. Dan yang terpenting teman-teman bisa saving money untuk kemudian bisa ke depannya berpikir, suatu saat aku ke Malaysia aja deh, toh juga biayanya juga masih bisa diupayakan begitu. Iya, benar banget ya Bang. Apalagi kita memang pengen belajar kuliah di luar negeri, menurut Bintang juga Malaysia itu memang menjadi pas banget buat pilihan. Apalagi kita nggak terlalu susah untuk menyesuaikan lingkungan, karena memang sama antara Indonesia dan Malaysia, ya bisa kita bilang serumpun gitu ya Bang. Nah ini dia, Abang boleh tambahin dikit ya? Boleh Bang, boleh banget. Nah ini yang terpenting tadi yang Bintang singgung terkait dengan letak geografis kita yang di Asia Tenggara, sehingga secara iklim kita tidak terlalu sulit untuk beradaptasi. Kalau kita di Indonesia biasa di iklim tropis yang mungkin hujan, panas, di sini juga seperti itu. Cuman di sini kalau panas banget gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan di Indonesia juga tergantung tempat. Artinya kalau emang kita di Kalimantan jelas di garis khatulistiwa pasti panas. Kayak kita di Jawa Barat kita pasti lebih dingin misalnya seperti itu. Bintang asli mana? Bintang asli Bengkulu, Bang. Nah, Bengkulu misalnya Sumatera. Saya dari Aceh. Teman-teman yang di sini banyak dari Jawa Barat. Kesemuanya secara iklim kita mudah. Kita berbaur dan kulit kita tidak akan sensitif ketika kita beralih dari Indonesia ke Malaysia gitu. Oke. Oh iya Bang, tadi kan Abang udah singgung sedikit beberapa biaya. Cuman di sini boleh nggak Bang kita lebih dijelaskan yaitu range biaya kepada sahabat PPTV. Karena kan banyak dari beberapa teman kita belum berangkat karena pandemi, ada juga yang memang mempersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya di Malaysia. Mantap. Nah, buat teman-teman yang mau detail, mau ngecek langsung gimana variasi harga kampus-kampus di sini untuk menetapkan biaya pendidikan, teman-teman boleh cek di guideline buku guideline PPI Malaysia yang sudah kita terbitkan. Namun saya ingin memberikan sedikit brief yang mana secara umum untuk range biaya yang ada di sini teman-teman bisa cek untuk yang S1 itu dalam kisaran 4.000 atau 3.000 ringgit hingga sampai 10.000 ringgit. Itu saya katakan tergantung kampus karena beda kampus beda biaya. Kampus swasta tentu saja lebih mahal dan kampus negeri bisa teman-teman dapatkan lebih terjangkau. Artinya bagi saya yang S2 kemarin saya malah dapat per subjek itu 900 ringgit. Artinya 3
ambil hanya 2.700, tidak sampai 10 juta. Jadi depends berapa banyak subjek dan credit hours atau SKS yang teman-teman ambil di sini. Nah, ketika itu saya kaget untuk enrollment saya S2 itu kesemuanya itu cuman nggak nyampe 10 jutaan per semesternya, karena saya lihat jumlah subjek yang kita ambil, enrollment saya kemarin itu ada sekitar 30 juta, tapi kesemuanya itu udah tercover dengan biaya tempat tinggal dan juga biaya asrama selama 1 semester. Nah, teman-teman silakan pilih. Mungkin teman-teman yang ada di pusat kota agak lebih mahal karena ketersediaan tempat tinggal yang mungkin agak terbatas, sehingga biayanya barangkali bisa berbeda-beda begitu. Oke, nah Bang, untuk itu tentang biaya, bagaimana jika ada teman-teman kita yang dalam kategori ekonominya kurang mendukung, apakah ada nih Bang beasiswa yang tersedia di Malaysia Bang? Nah, ini paling penting, teman-teman semua sangat mudah mencari beasiswa yang ada di sini. Sejauh teman-teman memiliki pencapaian akademik yang baik. Saya ketika berangkat pertama juga tidak pakai beasiswa, tapi ketika sampai kemari kita masih GPA atau IPK, di situ kita bisa apply ke salah satu penyelenggara beasiswa yang ada di sini, sehingga teman-teman mudah untuk ketika seleksi, ketika kita masukkan berkas, yang kesemuanya itu sangat membantu. Ada 2 beasiswa yang saya dapat ketika master, yang bisa menutupi biaya kuliah dan juga bisa membantu biaya pelunasan untuk S2 saya, dan itu alhamdulillah sangat-sangat membantu bagi saya pribadi gitu, Intan. Oh iya, tambahan juga nih Bang, dari Bintang sendiri, masalah beasiswa, kebetulan di kampus Bintang sendiri, di Al-Bukhari International University itu tersedia banyak banget juga beasiswa. Apalagi dari Indonesia, kita juga ada dari Basnas, lembaga beasiswa Basnas juga memang memprovide untuk anak-anak negeri yang sesuai dengan syarat yang udah ditentuin. Insya Allah kalau memang kita berusaha sungguh-sungguh, nggak ada yang nggak mungkin, ya nggak Bang? Keren. Nah, ini salah satu contoh teman-teman. Kalau misalkan nggak ada beasiswa dari Indonesia, teman-teman nggak dapet, terus berpikir kayaknya nggak usah kuliah deh, nggak ada beasiswa. Jangan. Ini yang saya pikir mindset yang salah. Ketika teman-teman berharap rezeki itu hanya dari beasiswa, enggak. Saya katakan sekali lagi, rezeki tidak semuanya dari beasiswa. Artinya kalau memang teman-teman tidak beruntung dapat beasiswa, padahal tapi teman-teman layak, artinya itu bukan rezeki teman-teman. Uang tersebut memang akhirnya sudah dijadikan tempat secara takdir orang lain yang mereka lebih membutuhkan untuk kesemuanya. Nah, kalau memang tidak ada, artinya teman-teman akan dapat peluang-peluang lain seperti apa? Kerja part-time. Dari mana? Uang orang tua ataupun sumbangan-sumbangan sponsor-sponsor yang membantu perkuliahan teman-teman lainnya gitu. Oke, kita lanjut nih Bang, kayak semakin seru ya obrolannya ini. Nah, kan kita tahu sendiri Abang ini memang aktif banget berorganisasi. Langsung nih search Abang Sarif di Google langsung pasti isinya tentang organisasi semua. Nah, sebagai mahasiswa Indonesia nih Bang yang berkuliah di luar negeri, kira-kira apa sih Bang arti penting kita berorganisasi? Wah, ini kalau bahas ini nggak cukup 1 malam ya. Kita bahas organisasi akan panjang. Organisasi bagi saya itu adalah rumah. Saya analoginya sebuah rumah yang mana semua tempat dan semua bagian yang mengisinya memiliki fungsi serta tugas yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan rumah tersebut secara kolektif. Nah, di rumah kita punya kepala keluarga. Siapa? Itulah ketua umum di organisasi tersebut. Nah, kita semua punya bendahara, ibarat ada ayah, ada ibu, ada anak, nah di situ di organisasi kita punya bendahara, sekretaris, kepala bidang, kepala departemen atau apapun itu yang nantinya akan menjalankan roda penyelenggaraan rumah atau organisasi tadi. Nah, dia analogikan seperti itu karena saya berpikir kepemilikan atas organisasi itu harus sama kita tanamkan ketika kita layaknya memiliki sebuah rumah dan sebuah keluarga. Nah, di sini kita akan berfokus tentang bagaimana menciptakan iklim kerja berorganisasi yang sehat, sehingga untuk mengabdikan kinerja kita di organisasi tersebut, kita akan all out dan secara total, habis-habisan ke sana, dengan ikhlas. Tolong teman-teman catat, di organisasi kemahasiswaan khususnya, atau silahkan teman-teman cari yang lain di kegiatan-kegiatan sosial, kita tidak dibayar sepeser pun untuk mengikuti kegiatan ini. Bahkan teman-teman harus merelakan waktu, merelakan kesehatan, dan tidak sedikit ada yang
tergeser jadwal kuliahnya karena fokus kemari. Tapi jangan ada alasan untuk kemudian gagal kuliahnya gara-gara ini, enggak begitu. Tapi penundaan itu wajar. Artinya ada skala prioritas. Nah, di sini di organisasi kita dilatih untuk berdisiplin, berlatih untuk mencari skala prioritas di saat kuliah ada, di saat amanah organisasi ada, silakan pilih. Artinya teman-teman akan kembali bisa melihat cara kita memilah-milah posisi dan melihat porsi-porsi kegiatan. Nah, yang terakhir adalah teman-teman akan mendapatkan di mana yang kita sebut dengan networking, dan di organisasi adalah tempat di mana kita bisa menyicil dan merintis terkait networking yang akan kita jadikan suatu pijakan kita di masa depan. Insya Allah, kalau teman-teman totalitas dan ikhlas kuncinya, dan satu yang paling penting lagi, menuntaskan kinerja di tempat tersebut secara habis-habisan, secara total, secara baik, itu akan menjadi catatan bahwa Anda adalah orang yang berintegritas dan layak untuk dijadikan sosok penting di organisasi tersebut. Gitu, Bintang. Wow, Bintang juga setuju banget, Bang, karena organisasi itu memang membuat diri kita itu lebih matang, lebih dewasa gitu ya, Bang, ketika kita memang udah terjun ke masyarakat. Jadi prepare sebelum ke real masyarakat, belajarnya di organisasi dulu. Sepakat. Oke, Bang. Lanjut, kita di Malaysia sendiri nih, Bang. Ada organisasi apa aja, Bang? Dan kira-kira apa nih, Bang? Beda ataukah sama antara organisasi kita di Indonesia dan di Malaysia? Organisasi mahasiswa ya? Iya. Nah, mungkin lebih general bisa juga, Bang. Kalau organisasi, teman-teman bisa searching aja di Google untuk yang lokalnya. Ada banyak banget, tergantung di bidang mana, apakah di bidang kemahasiswaan, pelajar, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang sains teknologi, semuanya sangat banyak untuk yang Malaysianya. Nah, untuk yang Indonesia, kita di sini banyak organisasi yang mengatasnamakan kedaerahan atau paguyuban daerah. Nah, itu tersebar tuh di KBRI, sangat banyak datanya. Di mana teman-teman yang datang ke Malaysia kebetulan tidak semuanya dari berlatar belakang mahasiswa. Di sini majoriti kita berdampingan dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang bersatu sebagai pekerja migran Indonesia yang merantau ke Malaysia untuk mencari mata pencaharian. Artinya mereka di sini memang pure untuk bekerja secara total, sehingga sangat banyak organisasi di sini. Nah, terus dengan banyaknya organisasi masyarakat tadi, sehingga lahir kemudian organisasi-organisasi yang menyertai keramaian masyarakat Indonesia, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi keagamaan, apa misalkan organisasi yang bergerak di bidang politik. Semua partai di sini ada. Just name it. Nama-nama organisasi politik yang ada di Indonesia di sini semua ada. Organisasi kepemudaan kita di sini ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kita punya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, kita punya HMI, kita punya PMII, kita punya KMNU, dan banyak lagi teman-teman sekalian, saya nggak bisa sebut satu persatu. Nah, organisasi keagamaan kita ada PCINU, cabang NU di sini, dan juga PCIM, cabang Muhammadiyah di sini. Semuanya banyak, teman-teman tinggal pilih mau kemana. Oke, nah masih dalam seputar organisasi nih, Bang. Kontribusi apa aja, Bang, yang telah dilakukan Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia untuk Indonesia? Wah, ini dia yang penting. Kita bicara secara kecil. Kita punya Departemen Sosial Masyarakat, kita punya Departemen Pendidikan, kita punya Departemen Seni Budaya Olahraga, kita punya Departemen Dana Usaha, kita punya Departemen Kelembagaan, kita punya Departemen Keagamaan. Kesemuanya prokernya adalah untuk kemaslahatan dan kontribusi kita bagi negeri kita. Apa? Diskusi, FGD, kegiatan pengabdian seperti mengajar kepada anak-anak TKI, anak-anak PMI yang putus sekolah atau tidak memiliki identitas kenegaraan. Kita membuat donasi untuk bencana-bencana alam. Kita membuat kerjasama ekonomi dengan salah satu penyelenggara remittance untuk menjadi income kita dan membantu kemudahan mahasiswa-mahasiswa kita yang ingin menukarkan uang ke Malaysia. Kita juga bekerja sama dengan rumah sakit di Malaysia untuk membantu meringankan ataupun bekerja sama agar bisa membantu aspek kesehatan seperti pengurangan biaya kesehatan di salah satu hospital swasta terbesar di Malaysia. Kita bekerja sama, kita sign MOU ke sana, dan kita juga sign MOU bersama
IMGS, dan dalam hal ini kita membangun jaringan ke sana untuk membantu informasi pendidikan yang ada di Malaysia melalui IMGS. Nah, ini yang paling penting karena jaringan itu harus kita buka seluas-luasnya. Juga banyak banget kita buat, ada edu fair, kita buat pameran pendidikan secara daring kemarin, itu ada 3 hari berturut-turut. Banyak di website dan sosial media PPI Malaysia. Iya. Oke. So, jadi teman-teman yang kepengen kuliah di Malaysia, jangan lupa tuh dicek sosial medianya Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia ya. Dan juga pastinya PPI TV Malaysia. Wah. Oke. Iya. Nah, untuk ini Bang, kita lebih sesuai sama temanya. Bagaimana Bang proses prospek pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi di Malaysia? Prospek pekerjaan. Oh, oke. Teman-teman sekalian, sekarang ya udah di era 5.0 ini, udah di atas era Industrial Revolution. Teman-teman sekarang dihadapkan dengan banyak sekali tantangan, di mana tantangan tersebut akan membawa kita kepada suatu kondisi tentang bagaimana adalah yang lebih utama daripada sertifikat pendidikan. Saya melihat ini karena teman-teman saya di Indonesia yang tidak kuliah ke luar negeri pun untuk pekerjaan mereka sudah ada. Nah, ini menjadi catatan bahwa teman-teman sekalipun Anda kuliah di luar negeri, tidak ada jaminan secara pasti ya untuk pekerjaan yang Anda dapatkan jika Anda selesai dari sini belajar. Nah, tapi semua kembali terkait dengan kemampuan dan keterampilan Anda ketika Anda belajar sekarang seperti apa. Kalau sudah ada bekal organisasi, bekal jaringan yang kuat, insya Allah itu akan sangat membantu. Nah, jadi dari situ akan dari mulut ke mulut informasi akan terbuka dan akan lebih jauh lagi melihat potensi-potensi diri kita agar bisa lebih baik lagi. Nah, kedepannya kalau teman-teman alumni teknik di sini, alumni kesehatan, alumni pertanian, alumni keagamaan, alumni apapun itu, ketika pulang semuanya juga harus lagi-lagi bersaing dengan bagaimana maraknya persaingan pekerjaan yang ada di Indonesia. Tapi jelas ketika kita di luar negeri, kita menyandang status istimewa karena alumni kampus bergengsi yang banyak sekali ada di sini, sehingga kita akan lebih terlihat lebih unggul secara kemasan dari rekan-rekan kita yang di Indonesia. Tapi saya tekankan sekali lagi, tempa diri sebaik mungkin. Karena jika Anda tidak di sini belajar ataupun tidak menempa diri dengan pengalaman organisasi, pekerjaan, internship, magang atau lain sebagainya, Anda akan tersia-sia. Karena tidak ada jaminan ketika Anda bisa melihat ke depannya akan jelas nih, wah aku alumni luar negeri nih, ke depan aku harus dapat pekerjaan nih gaji 20 juta. Enggak jaminan. Tapi teman-teman semuanya harus pastikan Anda layak untuk itu. Gitu, Bintang. Iya, berarti itu tadi antara akademik dan non-akademik kita harus seimbang agar pekerjaan kita di masa depan juga memang sesuai sama apa yang telah kita jalankan ya Bang. Sepakat. Oke, ini Bang, ada juga nih Bang pertanyaan yang udah disampaikan kepada kami dan kepengen diajukan juga nih sama Bang, ada beberapa orang. Boleh ya Bang? Jangan. Oke, nah ini ada dari Vina Munawar Bang, dari Universitas Utara Malaysia. Nah, dia nanya nih Bang, gimana sih Bang cara ngatasin homesick selama kuliah di luar negeri? Actually memang itu sedikit nggak easy sih untuk Bintang pribadi, apalagi kan Bintang baru di Malaysia. Bintang juga kepengen tahu nih Bang, gimana sih cara ngatasin biar nggak homesick nih Bang? Oke, yang pertama kali teman-teman harus paham adalah niat kita ketika berangkat itu adalah akan berada di situasi berjarak dari diri kita bersama keluarga kita. Nah, ini yang menjadi catatan jika teman-teman merasa untuk merantau suatu negeri dengan tujuan untuk belajar, tidak merasa homesick, itu akan jauh panggang daripada api. Artinya tidak sesuai ekspektasi yang teman-teman harapkan. Maka dari awal sudah diniatkan, di saat aku homesick, maka yang harus aku lakukan adalah segera berkomunikasi dengan orang tua. Nah, di era yang sekarang kayaknya udah terlalu mudah teman-teman semua untuk bisa berkomunikasi, untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga dengan apa? Dengan gadget yang teman-teman pegang. Jadi gadget yang teman-teman pegang, teman-teman hanya akses, cek nomornya, cek kontak orang tua kita, just telepon.
Cuman ini kan secara virtual. Lagi-lagi akan sangat terasa jarak jika kita tidak menampak di tempat tanah kelahiran kita atau di kampung halaman kita. Maka sebaik mungkin teman-teman secara rutin harus lebih sering kembali ke Indonesia, lebih sering kembali ke satu tempat di mana teman-teman nantinya akan lebih paham lagi, akan lebih mudah lagi untuk bisa melihat peluang dan bisa melihat bagaimana hikmah dari situasi kita yang sekarang jauh dari orang tua atau jauh dari kampung halaman. Nah, di situ akan belajar bahwa sejatinya jarak tidak akan memisahkan, tapi jarak hanya akan melahirkan rindu, begitu. Asik. Ya memang walau dengan bertemu yang bisa melepas rindu, tapi ya tetap balik lagi, tetap pada poin pertama. Kenapa kita merantau ke luar negeri ya Bang? Ingat untuk poin itu ya Bang. Nah, ada juga nih Bang pertanyaan yang kedua dari Stefani Audi Bang. Nah, kebetulan ini sama nih kampusnya sama Bang. Dari International Islamic University Malaysia. Bang, ceritain dong tentang culture shock di Malaysia. Oke, ini unik ya. Nah gini teman-teman, cultural shock-nya adalah ketika banyak sekali perkataan-perkataan yang sama, yang secara vocabulary itu adalah kosakata Indonesia, tapi juga kosakata Malaysia. Nah, yang jadi masalah itu adalah kata tersebut memiliki makna yang berbeda, sehingga akan disalahartikan dan akan jadi misunderstanding di tengah-tengah masyarakat. Ini saya takutkan. Nah, cultural shock lainnya saya rasa nggak terlalu berbeda, karena mungkin di sini Asia Tenggara banget ya. Jadi budaya Melayu, dan saya juga orang Melayu kebetulan, cuma tinggal di Aceh. Jadi secara keseluruhan kayaknya oke-oke aja. Artinya budaya gotong royong, budaya saling menghargai dan lain sebagainya akan sangat terlihat di sini. Cuman ya jelas namanya kita di negeri orang, kita bertindak sebagai tamu akan harus bisa lebih peka lagi melihat situasi dan lebih sensitif. Jika kita berbuat sesuatu ya harus tahu-tahu tempat atau situasi. Yang lainnya adalah jika teman-teman cek di satu kata nih apa nih, kecemasan, pintu kecemasan. Nah pintunya kok cemas kan gitu. Padahal kan itu kan kalau bahasa Indonesia kita kan pintu darurat begitu. Atau apalagi misalkan kaki ya, tangan sah, melihat pintu nih tulisannya apa, khusus di kantor-kantor kaki tangan sahaja. Waduh, ini yang bisa masuk ruangan ini kaki tangan doang nih. Yang lain nggak bisa masuk, cuma kaki sama tangan doang kan gitu. Maksudnya itu adalah orang-orang yang dari bagian staffnya aja. Nah ini yang menjadi sebenarnya perbedaan-perbedaan. Jadi slightly different, but you can choose, you can just adapt as soon as possible, as long as you are here. And you can ask to your Malaysian friend gitu. Apalagi kayak kita sebelum berangkat ke Malaysia ini harus tahu dulu nih, apa sih perbedaan T-Ice sama TO-Ice. Ini sepele, tapi terkadang sering banget kebalik. Apalagi bintang baru-baru datang dulu. Mau pengennya teh biasa, tuh bilang T-Ice. Oh ternyata harus pakai O dulu, baru teh biasa gitu ya Bang. Bener. Ini juga harus jadi perhatian. Karena salah sebut, salah yang teman-teman dapatkan kan gitu. Iya, benar-benar. Nah Bang, itu untuk secara ke Malaysianya. Cuman kan kita bertemu bersama teman-teman kita di internasional. Nah, untuk Abang sendiri Bang, dengan keberagaman negara yang datang di Universitas Abang, itu pernah nggak sih Bang kayak kaget dengan kok mereka gini ya, kok negara ini gini ya, padahal kan kita sama-sama pendatang kayak gitu Bang. Nah, iya ini kita berada di lingkungan internasional ya, di global system ataupun di global environment. Nah, cultural shock-nya adalah ketika teman-teman merasa bahwa di saat kita melihat bangsa kita itu bangsa yang kerdil atau bangsa yang tidak mampu. Nah, ini salah besar. Saya katakan salah besar karena kita mampu bersaing di tengah-tengah kelas yang mana satu kelasnya itu wajahnya itu beda-beda atau di situasi yang sangat-sangat diverse atau di sangat-sangat bineka gitu. Di suasana yang beragam tadi teman-teman bisa adu argumen, bisa melihat kemampuan bahasa, bisa melihat mindset pemikiran, dan kira-kira bisa membandingkan dan melihat hal lebih baik. Bukan membandingkan untuk hal-hal buruk, tapi melihat bahwa ternyata bangsa kita nggak kalah. Dari budaya mereka, dari tata krama mereka, bicara mereka, sejatinya kita nggak kalah dan kita bisa bersaing gitu loh. Bangsa kita bisa bersaing dan kita sangat memungkinkan untuk bisa berdialog dengan mereka. Karena juga semua dari mereka nggak semuanya bagus di bahasa. Semua juga harus bisa menyesuaikan lagi dan kita bisa melihat bahwa oh ternyata juga mereka dari nol gitu loh. Kalau memang
mereka udah mampu, ya akhirnya mampu. Nah, kita juga kayak gitu teman-teman. Kita harus pasang mindset bahwa kita harus bisa, dan ketika kita berada di situasi yang di luar dari kebiasaan ataupun dari lingkungan kita lihat nih dan berbaur. Dan jangan pernah anggap remeh seseorang. Karena kita nggak pernah tahu, barangkali dia yang pinter, barangkali dia yang bisa. Barangkali dia yang kedepannya bisa memiliki prospek yang lebih jelas, begitu. Dengan menghargai itu, dan dengan melihat kesemuanya itu tanpa ada perbedaan, kita akan lebih bisa tenang dan lebih mudah berbaur. Ini yang menjadi ciri khas teman-teman internasional dari Abang adalah Abang orangnya kalau ketemu teman siapapun itu Abang akan lebih dulu excited gitu loh. Dia akan lebih dulu senang dan gembira untuk nyambut dia. Karena Abang dari jauh sudah kelihatan dari 50 meter, wah ini teman nih. Itu Abang teriakin. Di sekitar orang tuh, nih ini orang kenapa sih? Gitu. Abang teriakin, wah brother, manggil nama dia. Dia kaget, wah you are crazy man, come on Raji, kayak gitu. Karena dari situ impression akan kebangun. Nah, jadi orang-orang internasional yang kenal Abang masih Raji, biasanya tahu karena kita emang orangnya easy going, ke semua orang kita berteman. Nggak lihat bangsa, nggak lihat agama, insya Allah kita secara manusia kita harus bisa saling bergaul. Iya, benar banget. Apalagi kan kita memang harus confident, dan dengan menyambung silaturahmi udah tertera juga di agama kita bahwasanya bersilaturahmi bisa memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur juga. Nah, terus Bang ada nih pertanyaan terakhir dari Taskia Deamida, sama ini dari Universitas Utara Malaysia. Dia nanya, tata krama dan hal-hal apa yang harus diperhatikan Bang selama merantau di Malaysia? Nah, apakah di suatu adat ataupun peraturan tak tertulis yang harus diikuti oleh pelajar ataupun wisatawan yang datang ke Malaysia? Gimana tadi? Ada agak keputus-putus. Oke, baik. Nah, di sini Taskia nanya, tata krama dan hal-hal apa aja yang harus diperhatikan selama merantau di Malaysia? Dan seperti Oke, mungkin gitu. Tata krama, gini teman-teman. Kadang kan budaya ini kan pasti punya sedikit perbedaan atau banyak perbedaan ya. Dan mungkin di sini yang barangkali harus kita ketahui adalah di sini secara umum mereka masyarakat karena kita Indonesia secara general di sini adalah pendatang yang berdasarkan pengalaman adalah para pekerja, maka kita harus terlebih dahulu menjelaskan kita siapa begitu. Untuk menghindari oknum-oknum yang memandang kita sebelah mata begitu. Tapi kesemuanya saya harus sampaikan masyarakat di sini sangat-sangat baik dan sangat-sangat menghargai. Artinya secara tata krama kita harus paham tentang budaya sopan santun, budaya saling menyapa dan budaya salam, sehingga dari sini kita mudah untuk bisa melihat bagaimana kesamaan-kesamaan kita dan menghindari perbedaan-perbedaan kita. Selebihnya adalah bagaimana teman-teman membawa diri. Kalau dirinya juga kebawaannya kaku, maka akan susah bergaul. Tapi kalau teman-teman menempatkan diri seasik mungkin atau istilahnya senormal mungkin, kita akan flow-nya sangat mudah. Karena masyarakat di sini nggak ada berbeda jauh dengan kita Indonesia. Karena secara bahasa, budaya, agama, insya Allah semuanya sama. Gitu, Bintang. Oke. Nah Bang, sebelum kita akhirin obrolan kita yang memang betul-betul bermanfaat ini, boleh nggak nih Bang, kasih tips and trik serta wejangan untuk teman-teman kita yang kepengen kuliah di Malaysia, serta teman-teman kita yang sedang melangsungkan pendidikannya di sini Bang? Pesan untuk wejangan bagi yang mau belajar kemari. Oke. Saya mau ngasih pesan buat teman-teman secara umum yang mau ke Malaysia adalah tentang bagaimana mempersiapkan diri dari sekarang. Apa-apa aja tuh yang perlu disiapin. Yang disiapin adalah niat yang pertama kali. Karena itu yang terpenting, jangan kemari salah niat, jangan kemari salah tempat, jangan kemari salah pergaulan. Itu akan sangat mudah terlihat ketika teman-teman kemari dan terombang-ambing mau kemana, itu mudah kelihatannya ketika teman-teman salah niat. Yang kedua, siapkan pendidikan yang mana semuanya akan terletak dari kemampuan bahasa. Teman-teman harus ketahui, kampus di sini majority itu menggunakan bahasa Inggris. Dan saya kemarin ketika sebelum memulai perkuliahan juga mengikuti kelas bahasa 1 semester. Waktu itu 3-4 bulan mengikuti kelas bahasa sampai beneran lulus bahasa Inggris baru bisa belajar. Nah, pesannya adalah teman-teman semuanya harus bisa lebih lagi melihat peluang dan bisa mempersiapkan kematangan diri dari segi akademik. Baik secara nilai, bahasa, sertifikat, dan lain sebagainya.
sehingga teman-teman mudah untuk bisa nanti bergaul kemari. Untuk teman-teman yang berada di Malaysia, tetap semangat, tetap terus belajar, tetap melihat peluang lebih besar lagi, dan siap-siap bersaing dengan dunia yang lebih global, dan tetap menempa diri agar menjadi orang yang berintegritas, baik, dan juga dikenal secara karakternya, secara akhlaknya, dan secara kepribadiannya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Nah, jadi teman-teman, kita memang harus memanfaatkan rezeki yang udah dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa untuk kita memanfaatkan diversity dan networking yang kita dapat saat ini. Baik, Abang, terima kasih atas pesan dan wejangannya. Dan untuk teman-teman PPI TV Malaysia di rumah, berakhir pesan dari yang disampaikan oleh Bang Rajib, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mampu menginspirasi teman-teman untuk semangat berpendidikan jauh di Malaysia khususnya. Oke, saya Bintang Astiana beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga menginspirasi teman-teman semua dan terus menginspirasi teman-teman semua pastinya. Maka jangan lupa juga untuk berbicara berkualitas dan kontribusi tanpa batas. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow up dan subscribe, share, and like PPI TV Malaysia channel, serta untuk follow juga Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia di Instagram. Oke teman-teman, PPI TV Malaysia dari pelajar untuk pelajar. Untuk pelajar. Oke, mungkin bisa kita ulang ya Bang? Ayo. Oke, biar lebih enak nih. Oke, PPI TV Malaysia dari pelajar untuk pelajar. Oke, terima kasih ya Bang Rajib atas kesempatannya. Teman-teman semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.